Perjalanan kali ini kita akan menuju dua tempat, yaitu ke Sedair River Tubing dan ke Ledok Amprong River Tubing yang terletak di Poncokusumo, Kabupaten Malang. Keduanya sama-sama wahana wisata air. Dalam perjalanan kita hanya berdua saja, saya dengan Mas Icang JR. Kemana teman-teman lainnya? Pasti kalian bertanya seperti itu. Mereka sedang latihan downhill di Bike Park nan jauh di sana. Di perjalanan kita mampir ke Padepokan Seni Mangundarmo. Padepokan Seni Mangundarmo berada di Dusun Kemulan, Desa Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Padepokan Seni Mangundarmo menempati lokasi yang dekat dengan jalan raya, yaitu antara Pasar Tumpang bagian belakang menuju ke arah Poncokusumo, Kabupaten Malang. Padepokan ini di bawah asuhan Ki Soleh Hadi Pramono, sangat berbeda dengan umumnya padepokan-padepokan lainnya. Jika biasanya suatu padepokan hanya mengembangkan satu kesenian atau hanya untuk lokasi pementasan, tidak demikian dengan Padepokan Mangundarmo ini. Padepokan ini terdaftar dan diakui oleh Direktorat Kebudayaan Internasional sebagai Mangundarmo Art Center. Sedikitnya terdapat 6 jenis kesenian yang bisa didalami dan dikembangkan oleh setiap penyuka seni. Bidang utama kegiatan di Padepokan Seni Mangundarmo diprioritaskan dalam seni tradisi Malangan, antara lain ilmu pedalangan, seni tari, karawitan, macopat, kerajinan topeng, tatah sungging, wayang kulit, dan batik. Nama Mangundarmo menurut cerita rakyat setempat berasal dari seorang yang menentang penjajahan Belanda. Konon pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Mbah Mangundarmo yang menentang penjajahan Belanda. Mangundarmo adalah seorang senopati yang hidup pada masa Sultan Agung. Senopati tersebut mendapat tugas yang berkaitan dengan hutan di wilayah timur yang sekarang bernama Gunung Buring, yang kemudian menjadi cikal bakal Kabupaten Malang. Jadi kita berada di Sanggar Darmo Tumpang, Lur. Mantap, Lur, seperti ini suasananya, Lur. Sanggar ini khusus untuk acara-acara tradisional. Keren sekali kan? Ini serius, ini keren sekali. Mantap. Kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke Sedair River Tubing. Di perjalanan pagi ini kita bertemu banyak sekali goeser lainnya. Senang dan bahagia dengan saling bertegur sapa walau tidak mengenal satu sama lain. Lanjut Mas Icang. Lanjut. Pagi ini benar-benar cerah sekali. Kami bersepeda penuh dengan semangat melewati jalanan-jalanan dengan sudut pandang para goeser. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan berkendara motor pada umumnya. Sensasi petualangan dengan bergoes sungguh terasa penuh tantangan. Sangat menyenangkan sekali. Hai Lur, ini ketemu kakak-kakaknya. Monggo Pak, monggo. Istimewa. Banyak goeser yang istirahat di tepian jalan dikarenakan jalanan panjang dan menanjak. Karena ini nanjak, kita mendorong. Kita tetap melanjutkan perjalanan walau harus turun dari sepeda dan mendorongnya karena kelelahan. Dalam sudut pandang kamera tanjakan memang terlihat datar, tapi begitulah kenyataannya di lokasi, benar-benar menanjak. Ini adalah jalur menuju Sedair River Tubing. Dan ini Lur, kita nanjak. Bener-bener nanjak. Ayo, kayuh terus Mas Icang. Sedair River Tubing, wisata air yang menantang adrenalin ini berlokasi di Kunci, Dringu, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Akses menuju lokasi tidak susah. Dari kota Malang atau Bandara Abdurrahman Saleh, wisatawan tinggal mengarah ke timur, lurus saja hingga melewati Kecamatan Pakis, Tumpang. Begitu sampai di Taman Makam Pahlawan atau Tugu di pertigaan Tumpang, tinggal belok ke kiri. Kemudian lurus saja ikuti jalur atau jalan besar. Begitu bertemu dengan Pasar Poncokusumo, ambil jalan ke kiri. Memang tidak ada papan penunjuk arah, tapi lokasinya cukup strategis, dekat dengan rest area Poncokusumo. Atau jika pengunjung sudah sampai di perlimaan Kunci, tinggal tanya kepada warga. Dijamin siapapun yang ditanya akan menjawabnya dengan tepat. Oke Lur, sekarang kita berada di Sedair River Tub. Ini di sini ada petani-petani sedair, sayur-sayur sedair, mantap. Ini kita berada di Sedair. Mas,
Untuk panen itu nunggu berapa bulan, Mas? 2 bulan baru dipanen. Yang tengah itu masih apa? Bahrul. Yang ini Pak Sinten nih? Pak Piono, sing kok? Mas Dian, waduh ini petani asli Poncokusumo lur. Selada air ini adalah komoditas utama pertanian di Dusun Drigo dan Dusun Kunci Desa Poncokusumo. Karena itulah selada air yang oleh warga disebut Sedair menjadi nama sekaligus ikon Sedair River Tubing. Mas Icang, ucapkan terima kasih kepada para petani-petani Sedair. Terima kasih Pak Oh, istimewa. Amin. Namanya sinten, Pak? Pak Durrahman. Waduh, jan ngelumpuk para petani-petani asli Poncokusumo. Desa Poncokusumo sebagai desa agropolitan memiliki potensi wisata yang cukup besar. Karena di desa ini banyak terdapat tempat wisata yang dapat dijadikan sarana untuk menikmati liburan. Adapun tempat-tempat tersebut antara lain River Tubing Sedair, camping ground dan outbound Ledo Ombo, Banyu Biru, serta wisata downhill. Dari Sedair River Tubing, kita sekarang perjalanan menuju Ledo Amprong River Tubing. Perjalanan menuju Ledo Amprong kita ambil jalur menyusuri sungai. Ternyata perjalanan ini sangat menyenangkan. Dalam perjalanan kita dimanjakan dengan panorama alam yang begitu indah. Suasana pedesaan yang asri begitu kental terasa di sini. Kita sering berpapasan dengan para petani, penduduk sekitar. Begitu ramah mereka menyapa kami. Inilah yang disebut Indonesia Gemaripah Loh Jinawi. Kita di sini menelusuri jalan setapak pinggiran sungai. Bisa disebut single track dalam jalur bersepeda. Cari apa, Mak? Pados kayu bakar? Oke, monggo, Mai. Assalamualaikum. Mantap, Lur. Begitu kaya desa ini dengan air yang sangat melimpah. Hamparan hijau membentang di sepanjang perjalanan. Rasa lelah bersepeda pun hilang tak terasa karena sejuknya tempat ini. Spot tempat ini sangat cocok untuk para penggemar fotografi profesional maupun amatir. Karena suasana desa yang sesungguhnya dihadirkan secara natural, sehingga tidak akan bosan bagi setiap orang yang melihatnya. Ini para goeser-goeser petualang istimewa. Dari mana, Mas? Oh, Sidoarjo, Lur. Lanjut, Lur. Ini, Lur. Goeser dari Sidoarjo, Lur. Ayo, Pak, semangat, Pak. Ayo, Mas Icang. Aduh, main di Sedair yo. Istimewa dadan kamera. Ini jalurnya, Lur. Dan di sini tepat adalah jurang, loh. Kalau kita nggak hati-hati, jatuh ke sini. Kita masuk gede. Masih Cang, lanjut. Turunan curam. Mbleset sedikit. Masuk gede. Mantap. Ayo kita lanjut. Oke, Lur, sekarang kita dari Sedair River Tub menuju ke Ledo Amprong. Ayo Mas Icang. Masih nanjak ini. Mas Icang benar-benar kepayan. Saya juga. Oke. Kita ke Ledo Amprong. Tidak konsentrasi masuk UGD. Ledo Amprong, ya, area Ledo Amprong yang kita tuju ini merupakan perkebunan pinus yang berstatus milik perhutani. Kemudian melalui kerjasama yang sah, kawasan ini dikelola secara bersama untuk kegiatan wisata. Beberapa warga pun terlibat sebagai penyedia jasa di kawasan Ledo Amprong yang tergabung dalam Pokdarwis, kelompok sadar wisata, desa wisata Gubuk Laka bersama Ledo Amprong Adventure Tubing. Ini siapa ini namanya yang ini? Patir yang ini? Adi, waduh, ngapain kalian di sini? Kasih mau ke Ledo Amprong. Enggak lebih ngapain? Mau ngapain? Main, mandi? Waduh, istimewa re. Asli sini ya? Om lanjut dulu ya, habis
makan tebu ini. Terima kasih banyak. Oke lor, sekarang kita berada di Ledok Amprong. Di sini juga ada river tube. Ayo masih canggih kita ke atas. Kita mencari air untuk memasak. Oh, istimewa, airnya jernih sekali. Ke lokasi. Mas Icang, tunjukkan apa yang kita bawa untuk dimasak. Mantul. Wow, mongah-mongah lur. Wow, wow, mantap. Air segar. Ini dulu guys. Mana kopinya? Kedul-kedul. Enak lur. Warek. Kebakar lur. Setelah puas berwisata sambil memasak di Ledok Amprong, kami langsung meluncur menuju ke situs bersejarah yaitu Candi Jago. Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya 22 km ke arah timur dari kota Malang. Karena letaknya di Desa Tumpang, candi ini sering juga disebut Candi Tumpang. Penduduk setempat menyebutnya Cungkup. Menurut kitab Negara Kertagama dan Pararaton, nama candi ini yang sebenarnya adalah Jajagu. Dalam Pupuh 41 Gatra keempat, Negara Kertagama dijelaskan bahwa Raja Wisnuwardana yang memerintah Singosari menganut agama Siwa Buddha, yaitu suatu aliran keagamaan yang merupakan perpaduan antara ajaran Hindu dan Buddha. Aliran tersebut berkembang selama masa pemerintahan Kerajaan Singosari, sebuah kerajaan yang letaknya sekitar 20 km dari Candi Jago. Jajagu, yang artinya adalah keagungan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan tempat suci. Masih menurut kitab Negara Kertagama dan Pararaton, pembangunan Candi Jago berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1280 Masehi sebagai penghormatan bagi Raja Singosari keempat, yaitu Srijaya Wisnuwardana. Walaupun dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Singosari, disebut dalam kedua kitab tersebut bahwa Candi Jago selama tahun 1359 Masehi merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Keterkaitan Candi Jago dengan Kerajaan Singosari terlihat juga dari pahatan Padma teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya yang menghiasi tatakan arca-arcanya. Motif teratai semacam ini sangat populer pada masa Kerajaan Singosari. Yang perlu dicermati dalam sejarah candi adalah kebiasaan raja-raja zaman dahulu untuk memugar candi-candi yang didirikan oleh raja-raja sebelumnya. Diduga Candi Jago juga mengalami pemugaran pada tahun 1343 Masehi atas perintah Raja Aditya Warman dari Melayu yang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk. Saat ini Candi Jago masih berupa reruntuhan yang belum dipugar. Seluruhan bangunan candi berbentuk segi empat dengan luas 23 x 14 meter. Atap candi sudah hilang sehingga tinggi bangunan aslinya tidak dapat diketahui dengan pasti. Diperkirakan bahwa tingginya mencapai 15 meter. Selesai sudah misi perjalanan kali ini. Saatnya kita mengayuh sepeda lagi. Dalam perjalanan pulang, kami ngebut di jalanan dengan perlengkapan safety. Disinilah kami banyak menemukan keasikan bergoes sambil menikmati indahnya Indonesia. Mantap!